Bab 401. Kamu juga bisa memperlakukan saya sebagai kakak perempuan. Junior Ruby, ini sudah larut malam, kamu belum tidur. Pada saat ini, seorang lelaki tua memasuki kamar penjaga. Lilia Ruby melihat ke samping. Itu adalah dosen utama Departemen Jepang, Profesor Room. Yah, kami sedang mencari sesuatu. Lilia Ruby sangat cemas pada saat itu sehingga dia tidak punya waktu untuk berbicara dengan Profesor Room. Dia ingin menemukan Kenzie. Ngomong-ngomong, ada siswa bernama Kenzie di kelas pelatihan guru Ruby, kan? Profesor Room hendak meninggalkan gerbang sekolah dari ruang jaga, tetapi ketika dia hendak keluar, dia berbalik dan bertanya. Lilia Ruby sangat sedih ketika dia mendengar nama Kenzie. Dia memandang Profesor Room dan mengangguk. Ketika saya baru saja datang dari jalan, saya melihatnya. Saya tidak tahu mengapa pemuda itu tidak membawa payung dan sedang menyeret barang bawaannya. Dia basah kuyup oleh hujan di jalan sendirian. Saya bertanya kepadanya ada apa, dan dia tersenyum. Dia hanya tersenyum dan berkata tidak apa-apa. Saya kira dia pasti melakukan sesuatu dan tidak ingin memberitahu saya. Kamu adalah gurunya yang bertanggung jawab, ayo pergi dan lihat. Jika dia sakit karena hujan, itu akan buruk. Lilia Ruby setelah mendengarkan, buru-buru bertanya, di mana dia? Ketika saya bertemu dengannya, dia pergi ke gimnasium. Ngomong-ngomong, orang ini tidak buruk, dia belajar sangat tekun, kamu adalah gurunya yang bertanggung jawab, dan kamu dapat membantunya lebih banyak di masa depan. Kata guru Room. Belajar sangat tekun? Lilia Ruby mendengar ini, tetapi wajahnya bingung. Dia tidak tahu mengapa guru Room mengomentari Kenzie seperti ini. Harus tahu bahwa selama 2 hari berturut-turut dia bahkan tidak menghadiri kelas dan selalu bolos kelas. Kenapa? Apa kamu tidak tahu tentang kelas bahasa Jepang Kenzie di tempatku? Melihat dia terlihat bengong, guru Room bertanya. Lilia Ruby menjadi semakin bingung dan berkata, Guru Room, kamu berbicara tentang kuliah Kenzie dengan kamu 2 hari ini? Guru Room tertawa, seolah-olah dia mengagumi siswa seperti Kenzie, dan berkata, dia berlari ke kuliah saya setiap hari, seolah-olah mengikuti jejak saya. Dia akan pergi ke kelas mana saya berada dan dia akan mendengarkan kelas, dan dia tidak akan melewatkan kelas. Saya belum pernah melihat siswa yang menarik seperti itu. Saya dapat melihat bahwa latar belakang budaya pemuda itu tidak tinggi, tetapi sikapnya terhadap belajar sangat kuat. Pada dasarnya, setelah setiap kelas, dia bertanya kepada saya, dan setelah semua orang pergi, dia masih tinggal, melakukan revisi di kelas, dan bahkan tidak punya waktu untuk makan. Saya pikir orang ini cukup baik, saya secara sadar mengobrol dengannya 2 kali. Suatu kali saya bertanya kepadanya di kelas mana dia berada, dia memberitahu saya bahwa itu adalah kelas Anda, dan dia minta lagi dengan senyum untuk datang setiap hari belajar bahasa Jepang. Saya lalu bertanya, dia kehilangan kelas utama, apakah guru Ruby tidak akan menyalahkanmu? Dia menjawab, tidak. Guru Ruby secara khusus menyetujui cuti untuk mendukungnya dalam belajar bahasa asing, dan dia juga mengatakan kepada saya bahwa guru Ruby sangat baik, sangat peduli padanya, dan membantunya membuat pelajaran. Profesor Room mengatakan kata-kata itu, seperti sarkasme yang tajam, membuat Lilia Ruby sedih dan malu, dan merasa sangat kasihan pada Kenzie. Dia sangat kejam padanya, tetapi dia bahkan masih menggunakan kebaikan untuk menggambarkan dirinya sendiri. Di luar gym, hujan malam semakin deras, dan sepertinya tidak akan berhenti untuk waktu yang singkat. Di bawah cahaya koridor, Kenzie duduk di tangga, melepas kemejanya yang basah, dan mengeringkannya di pegangan tangga, membiarkan angin perlahan mengeringkannya. Kenzie melihat hujan dan kabut di langit, dan merasa dia salah perhitungan. Jika dia tahu bahwa malam ini akan turun hujan sangat lebat, dia tidak boleh tinggal di kampus, tetapi harus meninggalkan barang bawaannya dengan Zan Edi terlebih dahulu, lalu memanjat melewati tembok sendirian, dan pergi keluar kampus untuk booking kamar. Tapi sudah terlambat untuk membicarakannya sekarang, karena dia juga basah kuyup, lebih baik menunggu hujan di luar berhenti perlahan sebelum membuat rencana. Mengambil keuntungan dari lampu di koridor, Kenzie merasa bahwa dia juga menganggur, jadi dia mengeluarkan buku-buku dan beberapa kue sisa dari koper. Sambil memakan kue, dia membaca buku dan mencoba terbaik untuk belajar bahasa Jepang dengan baik. Harus dikatakan bahwa kemampuan Kenzie untuk belajar dan memahami benar-benar luar biasa. Hanya dalam 1 atau 2 hari, dia sudah menghafal sebagian besar kata Jepang. Jika dia meletakkan koran Jepang di depannya sekarang, dia pasti bisa memahaminya dengan jelas.
Satu-satunya masalah adalah indera bahasa dan pelafalan. Bagaimanapun, pengembangan indera bahasa membutuhkan banyak latihan mendengarkan dan berbicara. Jika Kenzie tidak memiliki lingkungan yang buruk untuk melatih indera bahasa, tentu saja dia akan belajar terlalu cepat. Ketika Lilia Ruby hendak tiba di gimnasium, dia melihat Kenzie duduk bertelanjang dada di bawah lampu di tangga yang jauh, kepalanya tertunduk, dan sambil makan kue kering, dia membolak-balik dokumen di sana. Lilia Ruby memegang payung dan berdiri diam di tengah hujan. Perasaan asam mengalir ke hidungnya secara tidak sengaja, menyebabkan matanya memerah. Dia bertanya pada dirinya sendiri, jika bukan karena dia, bagaimana bisa Kenzie menjadi begitu menderita? Pada saat ini, Kenzie memperhatikan seseorang dan melihat ke atas. Lilia Ruby menurunkan matanya dengan cepat, mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan kesedihannya. Lilia Ruby. Untuk apa dia di sini? Kenzie dapat melihat dengan jelas bahwa wanita dengan payung di malam hari adalah Lilia Ruby yang mengusirnya. Kenzie mau tidak mau diam-diam merasa kesal. Dia sudah cukup menghormatinya, apakah dia masih ingin menyusahkannya? Bahkan jika dia adalah kakak perempuan Aurora Bliss, bahkan meski dia adalah gurunya sendiri, dia tidak punya pilihan selain melakukan segalanya. Kenzie menatapnya, memikirkan niatnya. Lilia Ruby menarik napas dalam-dalam dan berjalan cepat dan berkata, "Maaf. Kenzie, saya salah. Saya sudah tahu apa yang terjadi tadi malam. Mantan suami saya Han Bayan yang mencuri barang-barang saya. Saya pikir itu Anda, tapi saya menyalahkan Anda. Sekarang, saya dengan tulus meminta maaf kepada kamu atas semua tindakan saya terhadapmu, dan saya harap kamu akan memaafkan saya." Lilia Ruby membungkuk dalam-dalam. Kenzie sedikit terkejut. Dia tidak menyangka guru perempuan yang keras kepala dan sombong ini memiliki sisi terbuka seperti itu. Mengetahui bahwa dia salah, dia datang meminta maaf pada dirinya yang hanya seorang siswa, tanpa ragu-ragu. Kenzie tidak tahu harus berkata apa padanya, tetapi Lilia Ruby terus membungkuk dan tidak melihat ke atas, seolah menunggunya untuk mengatakan sesuatu. Lagi pula, Kenzie tidak terlalu peduli dengan status guru perempuannya, jadi dia ragu-ragu sejenak, dan akhirnya dia membantunya, dan masih memanggilnya dengan gelar kehormatan guru. "Guru Ruby, kamu tidak harus seperti ini, saya siswa Anda, saya tidak pantas mendapatkannya." Lilia Ruby secara tidak sengaja menyentuh dadanya yang kokoh, sedikit tersipu, dan berkata dengan sedikit malu, "Sebenarnya, kamu juga tidak bisa memperlakukanku sebagai guru, lagi pula Aurora Bliss dan aku adalah alumni dari universitas yang sama, dia memperlakukanku sebagai kakak perempuan, dan kamu juga bisa memperlakukanku sebagai kakak perempuan." Bab 402. Tinggal di kamar yang sama. Mengangkat topik umum Aurora Bliss, wajah Kenzie sangat melembut, dan Lilia Ruby dapat dengan jelas merasakan bahwa jarak antara keduanya tampaknya tidak lagi begitu jauh. Lilia Ruby tahu banyak tentang hubungan antara Aurora Bliss dan Kenzie. Dia tahu bahwa hubungan antara Aurora Bliss dan Kenzie sudah sangat tegang sejak mereka menikah selama lebih dari 3 tahun. Dia juga tahu bahwa Aurora Bliss belum berhubungan dengan suaminya selama 3 tahun. Hujan deras di luar, seperti tirai air di langit malam, sepertinya tidak berhenti untuk waktu yang singkat. Lilia Ruby mengambil inisiatif untuk membantunya, dan kemudian mengangkat payung untuknya, membujuknya untuk tinggal di asrama bersamanya. Kenzie tidak menolak, mengangguk, dan menyeret kopernya ke dalam hujan bersamanya. Sepanjang jalan, karena Lilia Ruby memegang payung untuknya, tubuh mereka berdekatan. Dari waktu ke waktu, Kenzie bisa mencium aroma lembut yang memancar dari tubuhnya, yang ringan dan harum, sangat menyenangkan. Ketika dia datang ke asrama, Kenzie mengira dia akan tetap tinggal di asrama aslinya, tetapi Lilia Ruby membuka pintu asramanya dan berkata kepadanya, "Saya menyerahkan kunci asrama kamu di sore hari. Jadi, kamu tinggal bersama saya malam ini dan besok, aku akan pergi ke departemen logistik dan mengambil kunci asramamu kembali." Kenzie sedikit terkejut setelah mendengar ini, menatapnya dan berkata, "Tidak perlu, jika aku akan bersamamu di asrama, itu sangat tidak baik. Tinggal bersama di asrama kecil untuk satu orang benar-benar tidak cocok." Lilia Ruby tersenyum dan berkata, "Kamu adalah siswaku, dan kamu adalah adik laki-lakiku. Apa salahnya tinggal dengan guru atau saudara perempuanmu? Selain itu, jika kamu tidak tinggal bersamaku, kamu masih bisa tinggal di mana? Jika memungkinkan, tolong Guru Ruby menelpon ke manajer asrama-asrama kolektif." Di tengah kata-katanya Kenzie berhenti berbicara, merasa bahwa kata-kata ini sebenarnya tidak pantas.
Ini sudah sangat larut sekarang, dia akan memanggil pengurus asrama lagi untuk bangun, belum lagi pengurus asrama tua masih marah, jika mengatakan bahwa barang bawaannya dipindahkan lagi, dan asrama dibuka kembali, diperkirakan seluruh orang akan bangun. Jangan keras kepala lagi, dengarkan kata-kata kakak perempuanmu, dan tinggal bersamaku malam ini. Lilia Ruby tampak seperti tidak ingin dia menolak, seolah-olah dengan otoritas status guru dan kakak perempuannya, dan bahkan kebanggaan payudara menjadi lebih tinggi. Kenzie menatapnya dan hanya bisa tersenyum dalam hati. Lilia Ruby sebenarnya jauh dari sedingin yang terlihat di permukaan. Faktanya, dia memiliki hati yang baik dan merupakan tipe wanita dengan wajah dingin dan hati yang hangat. Keduanya berjalan ke asrama, dan Lilia Ruby mulai mencari tempat tidur untuk Kenzie. Seperti asrama fakultas tunggal di gedung Happy Horse kuno, tata letak ruangan pada dasarnya sama. Luasnya hanya 20 atau 30 meter persegi, ada ruangan di luar, dengan lemari meja dan 2 kursi sofa, hampir tidak ada ruang tamu untuk menyelesaikan masalah seperti pekerjaan dan pertemuan tamu. Ada kamar di dalam, dengan tempat tidur, terhubung ke kamar mandi, untuk menyelesaikan masalah seperti tidur dan mandi. Lilia Ruby berjongkok di samping tempat tidur, mengeluarkan tempat tidur lipat dari bagian bawah tempat tidur, dan membukanya. Itu tidak jauh dari tempat tidur utama, hanya jarak meja samping tempat tidur. Disinilah Kenzie akan tidur. Kenzie sedikit tersipu, dan hanya ingin berbicara, tetapi dia mendengar Lilia Ruby berjongkok di sana, merapikan tempat tidur, dan berbisik pada dirinya sendiri, jika rumah besar saudara perempuan masih ada, tidak akan begini. Tahun sebelumnya, di Wakanda, saya membeli flat besar yang baru dibangun untuk kampus universitas negeri. Itu adalah rumah terbesar di antara semua fakultas dan staf pada waktu itu, dan didekorasi dengan sangat indah. Aurora Bliss bahkan tinggal di rumah saya selama sehari. Masalahnya, rumah itu sudah dijual, jika tidak, kamu dapat tinggal di rumah besar saya, dan kamu tidak perlu terlalu berdesakan. Suara Lilia Ruby sangat lembut, dia berjongkok di sana, pinggang dan pantatnya yang anggun terlipat menjadi bentuk kurva yang sangat menawan. Kenzie menatapnya, apa yang ingin dia katakan, dia tidak bisa mengatakannya sama sekali. Dia tidak tahu apakah masalah hidup Lilia Ruby mengacu pada kegagalan pernikahan atau sesuatu yang lain, dan dia tidak akan bertanya kepadanya, dia hanya ingin membantunya di mana dia bisa membantu di masa depan. Itu di pikirannya. Setelah mematikan lampu untuk tidur, Kenzie berbaring di tempat tidur, mengatur napasnya sedikit, dan segera memasuki keadaan damai tanpa gangguan. Tepat di sebelah tempat tidur utama, Lilia Ruby berguling-guling, dan dia tidak merasa mengantuk untuk waktu yang lama. Lagi pula, ada seorang pria yang tidur di samping tempat tidurnya, bahkan jika dia tahu bahwa Kenzie sebenarnya sangat jujur dan bukan tipe pria cabul yang memiliki rencana untuknya, dia akhirnya tidak akan dapat membantu pikirannya dan mempersulit dia untuk tertidur. Terutama karena dia sudah lama tidak dekat dengan seorang pria, meskipun Kenzie adalah siswanya, meskipun Kenzie adalah suami Aurora Bliss, akan selalu ada pikiran aneh di hatinya, dan dia akan secara tidak sengaja berpikir tentang hal itu di luar kendali. Berbalik lagi, Lilia Ruby melihat bayangan tak bergerak di tempat tidur sementara di sebelahnya, dan berkata dengan lembut, "Kenzie, apakah kamu tidur? Bisakah kamu berbicara dengan saudara perempuan tentang Anda? Saudara perempuan saya sedikit insomnia." Kenzie berbalik dan membelakanginya, "Guru Ruby, jika ingin tahu apa yang ingin kamu ketahui, kamu dapat bertanya secara langsung." Lilia Ruby merasa jauh lebih tenang, dia mengedipkan bulu matanya dan bertanya, "Saya sangat ingin tahu, mengapa kamu datang ke sini untuk belajar tapi tidak menghadiri kelas utama di kelas pelatihan, justru ingin belajar bahasa Jepang?" Kenzie berpikir sejenak dan berkata, "Guru Ruby, ini adalah cerita yang panjang. Kamu hanya perlu tahu bahwa saya memiliki beberapa hal yang sangat penting untuk ditangani, jadi saya harus menguasai bahasa Jepang sesegera mungkin." Setelah mendengar ini, Lilia Ruby merasa bahwa orang ini sangat aneh. Dia belajar bahasa asing dan itu bukan hal yang misterius, jadi tidak perlu menyembunyikannya. Mendengarkan dia selalu membuka dan menutup kata Guru Ruby, mengetahui bahwa dia masih hormat padanya, Lilia Ruby meliriknya dengan ringan dan berkata, "Siswa seperti kamu benar-benar langka. Demi rasa hormatmu kepada guru perempuanku, mulai besok dan seterusnya, kamu tidak boleh pergi ke kelas bahasa lagi. Aku bisa mengajarimu. Kamu berbicara bahasa Jepang." Hati Kenzie tergerak setelah mendengar ini, dia berbalik untuk melihat padanya, dan bertanya, "Bisakah kamu mengajar bahasa Jepang?" Lilia Ruby tersenyum indah, seperti bunga mawar yang mekar, dan nada suaranya penuh percaya diri, "Kamu beruntung. Bukan hanya bahasa Jepang, tetapi aku juga mahir dalam bahasa Inggris dan Prancis. Selama kuliah, Guru Ruby adalah seorang wanita berbakat yang terkenal di universitas.
Setelah lulus dari universitas, saya telah ke banyak negara, dan saya telah bekerja di beberapa perusahaan multinasional. Selama kamu ingin belajar, Guru Ruby tidak hanya akan mengajari kamu bahasa Jepang, tetapi juga bahasa Inggris dan Prancis. Mendengar ini, Kenzie diam-diam senang. Ada seorang wanita berbakat seperti Lilia Ruby setiap hari menemani dia untuk mengajar, dia akan dapat menguasai bahasa lebih cepat. Bab 403. Tidak sengaja menjadi saingan nasional. Keesokan paginya, hujan masih belum berhenti. Saat meninggalkan asrama, Kenzie dan Lilia Ruby berbagi payung dan pergi ke kafetaria bersama. Di jalan kampus di sebelah gedung asrama, Zanedi dan beberapa teman sekelas pria kebetulan melihat bahwa Kenzie dan Guru Ruby keluar dari asrama Lilia Ruby bersama-sama, dan kemudian berbagi payung bersama, seperti pasangan yang sering terlihat di kampus, sambil mengobrol, berjalan mesra ke kantin. Persetan, apa yang terjadi? Mungkinkah Kenzie tidur di rumah Dewi Ruby tadi malam? Zanedi hampir tercengang. Jika dia ingat dengan benar, Guru Ruby masih memarahinya kemarin. Ayo, ikutan, cari tahu apa yang terjadi dengan mereka berdua. Desak anak laki-laki lain dan mereka buru-buru mengemasi payung mereka dan buru-buru mengikuti. Sepanjang jalan, Zanedi dan anak laki-laki semua menatap lekuk pantat indah Lilia Ruby seperti buah persik matang dengan mata berapi-api. Di sisi Dewi Ruby, memegang payung. Jika memiliki kesempatan, berjalan-jalan di bawah hujan dengannya, akan dengan lembut memeluk pinggang Dewi Ruby yang bergoyang. Kenzie sudah lama tahu bahwa teman sekelas laki-laki Zanedi diam-diam mengikuti di belakang. Mendengar seruan menyedihkan mereka, dia tahu bahwa mereka pasti mengambil keputusan sendiri. Bagaimana dia dan Guru Ruby bisa menjalin hubungan seperti itu? Kenzie tidak peduli dengan pendapat mereka atau bagaimana mereka akan membicarakannya. Dia masih pergi dengan caranya sendiri, mencoba yang terbaik untuk berbicara dengan Lilia Ruby dalam bahasa Jepang, yang tidak dia kenal, sambil berjalan ke kafetaria bersama Lilia Ruby. Setelah sarapan, Kenzie berjalan ke ruang kelas dan langsung menarik banyak mata yang terkejut dan iri. Beberapa anak laki-laki bahkan berdiri dan bersiul, tertawa dan bertepuk tangan, seolah-olah mereka telah mendiskusikannya, bahkan ada yang mengacungkan jempol dan memujinya. Menurut logika mereka, siswa laki-laki mendapatkan guru perempuan adalah hal yang sungguh luar biasa. Zanedi buru-buru berlari ke Kenzie, meninjunya dan bertanya, "Siswa Kenzie, jawab pertanyaan saya dengan jujur dulu. Apakah kamu tidur di rumah Guru Ruby tadi malam?" Ruang kelas segera menjadi sunyi. Terutama anak laki-laki itu ingin mendengar jawaban Kenzie, apakah dia dan Guru Ruby tinggal bersama? Kenzie tersenyum pahit dan berkata, "Jangan terlalu banyak berpikir. Aku memang tidur di rumahnya tadi malam, tapi itu bukan jenis hubungan yang kalian bayangkan." Zanedi, di sisi lain, memukul-mukul dadanya di sana, menangis ke langit. "Kenzie, kamu tidak lucu. Dengan saingan nasional sepertimu, bagaimana seharusnya kami bisa hidup?" Haha, tawa terdengar. Dapat dilihat bahwa tingkah pengemudi Zan tampil di sana lagi. Dengan Lilia Ruby, seorang wanita berbakat yang menghabiskan waktu untuk mengajar 1 lawan 1, Kenzie tidak perlu lagi bolos kelas. Setelah beberapa hari, kursus utamanya dan belajar mandiri berjalan beriringan, dan kemajuan besar telah dibuat. Lilia Ruby berpikir bahwa akan membutuhkan waktu lama untuk mengajar bahasa asing Kenzie dengan baik, tetapi setelah beberapa hari, dia terkejut menemukan bahwa kemampuan belajar Kenzie terlalu kuat. Semua materi bahasa asing, variasi tata bahasa dapat dipahami hanya dengan satu klik. Jika ini berlangsung paling lama selama seminggu, dia tidak hanya akan dapat menguasai bahasa Jepang sepenuhnya, tetapi dia juga akan belajar bahasa Inggris dan Prancis bersama-sama. Lilia Ruby meletakkan bahan tes dan Kenzie mencetak nilai penuh di tangannya, dan matanya yang indah penuh keraguan dan berkata, "Saya ingat Aurora mengatakan sebelumnya bahwa kamu memiliki penyakit mimisan yang aneh, tidak hanya fungsi memori kamu yang buruk, tetapi pemikiran kamu kemampuan analitisnya juga sangat umum. Mengapa kamu belajar begitu cepat dan kualitas dari apa yang kamu pelajari sangat tinggi?" Kenzie tersenyum, "Seharusnya itu bukan masalah saya, tetapi masalah Anda." Itu karena Guru Ruby sangat pandai mengajar. Lilia Ruby juga tersenyum, wajahnya yang cantik memerah. Dia tahu bahwa Kenzie sedang memuji dirinya sendiri. Kenzie bukanlah orang yang sangat bodoh seperti yang dikatakan Aurora Bliss, tapi sebenarnya dia cukup pintar. Ketika tiba waktunya untuk makan malam, dia melihat arlojinya, lalu bangkit dan meninggalkan asrama Kenzie. "Itu saja untuk hari ini, dasar bahasamu sudah sangat bagus, bahkan jika aku tidak mengajarimu di masa depan, kamu akan benar-benar dapat meningkatkan diri."
Malam ini di sekolah bahasa asing, akan ada pesta yang diselenggarakan oleh himpunan mahasiswa. Mereka akan mengundang banyak siswa internasional dari negara asal mereka dari berbagai bahasa untuk berpartisipasi dalam pesta itu. Kamu dapat berkomunikasi dengan mereka lebih banyak dan mengikuti kata-kata mereka. Biasakan untuk meningkatkan pelatihan. Terima kasih, Guru Ruby. Kenzie mengikuti dan mengirimnya ke pintu sebelah. Mendengar evaluasi Lilia Ruby, Kenzie sangat senang. Menurut tingkat bahasa saat ini, bahkan jika tidak ada peningkatan, dia masih percaya bahwa dia bisa pergi ke Tokyo. Sekarang dia mulai melakukan pekerjaan persiapan lainnya. Dia akan pergi ke Tokyo Kyoto untuk mendapatkan penawarnya. Dia harus siap menghadapi ancaman keluarga kerajaan dari Yumiko Kagawa. Dia pergi keluar sekolah dan membeli beberapa kertas kuning cinnabar, serta tungku kimia dan beberapa bahan obat langka yang lebih mahal. Kertas kuning cinnabar digunakan untuk menggambar jimat untuk pertahanan diri. Meskipun level mantranya masih tidak terlalu kuat, tetapi jika dia bertemu dengan master seperti Yumiko lagi, dengan mantra di tangan, dibandingkan tanpa mantra, kemungkinan besar akan ada perbedaan antara hidup dan mati. Kuali dan bahan obat digunakan untuk memurnikan tanaman obat. Ramuan yang akan disempurnakan bukanlah untuk melengkapi aura yang hilang dalam pertempuran, tetapi untuk menyempurnakan ramuan untuk fungsi lain. Jika dia ingin memperbaiki pil penguat energi dalam, mengandalkan bahan obat yang dibeli di pasar tidak akan berhasil, kecuali bahan obat itu dapat mencapai tingkat ginseng liar yang telah ia simpan dalam koleksi pribadinya selama 500 tahun, yaitu ramuan yang sangat langka. Jika tidak, bahan obat yang telah tercemar secara artifisial hanya akan jadi pil limbah yang tidak berarti. Ramuan yang benar-benar ingin dia sempurnakan adalah obat rahasia yang disebut pil miracle pengubah bentuk yang bisa membuatnya mengubah wajahnya, dan bahkan suaranya berbeda dari Kenzie yang biasa. Transformation Miracle Pill adalah obat mujarab yang dapat mengendurkan atau mengencangkan otot-otot wajah dan jakun. Selama Kenzie mengontrol beberapa titik akupuntur di tubuh dengan energi yang menyebalkan, bentuk wajah akan tetap tidak berubah, dan jakun akan selalu tetap tidak berubah. Dalam keadaan tegang atau rileks, wajah dan suaranya akan berubah. Jika dia benar-benar bertemu Yumiko Kagawa, pada dasarnya sulit bagi pihak lain untuk mengenalinya. Metode penyamaran semacam ini jauh lebih cerdik daripada topeng kulit manusia. Wajah ditutupi kulit, ventilasi tidak lancar dan tidak berkeringat. Tubuh manusia tidak akan merasa nyaman, dan sekali dicurigai, akan mengungkapkan kekurangan. Namun, Miracle Pill ini tidak memiliki masalah seperti ini. Satu-satunya downside adalah berapa lama energi dalam dapat mengontrol titik akupresur.